Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mata kuliah elektronika analog dan digital, yaitu dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Pertemuan 1 yaitu ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Berikutnya, sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one-chip microcomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi. Berikutnya yaitu bidang-bidang elektronika, yaitu yang pertama bidang instrumentasi dan kontrol, yang kedua bidang telekomunikasi, yang ketiga bidang elektronika konsumer, dan yang terakhir bidang elektronika kuantum. Berikutnya yaitu komponen, rangkaian, dan sistem elektronika. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Berikutnya, dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, yaitu nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Berikutnya yaitu elektron dan proton. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Berikutnya, arus listrik dan muatan listrik. Yang pertama, arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Yang kedua, muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya seperti lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya itu terhubung dengan sumber listrik. Berikutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Berikutnya, penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Berikutnya, sistem elektronika analog dan digital.
Analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim atau biasa disebut naik atau turun secara drastis. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Berikutnya data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik, seperti tegangan atau arus. Berikutnya elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik, yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Berikutnya, klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyiarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif terdiri dari resistor, kapasitor, dan yang terakhir induktor. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dalam hal ini pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Komponen aktif sendiri terdiri dari dioda, transistor, IC, dan yang terakhir saklar. Materi berikutnya yaitu rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Berikutnya yaitu prinsip penguat. Penguat adalah paling sederhana, terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitter bersama, kolektor bersama, dan basis bersama. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian penguat common base, yang kedua, penguat common kolektor, yang terakhir, penguat common emitter. Dari konfigurasi transistor di atas, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian penguat yang digunakan tergantung kebutuhan bagian mana yang akan dikuatkan, yakni common base untuk menguatkan tegangan tanpa menguatkan arus, common collector untuk menguatkan arus tanpa menguatkan tegangan, dan common emitter untuk menguatkan daya. Materi berikutnya yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Rangkaian komparator ini dapat dirangkai menggunakan flap yang dihubungkan ke phase supply, kemudian kedua resistor digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator op-amp adalah semakin besar. Komparator op-amp akan membandingkan nilai tegangan pada kedua tegangan. Apabila sebuah tegangan kurang lebih besar dari tegangan masukan, maka keluaran op-amp akan menjadi sama phase supply. Materi yang terakhir yaitu rangkaian penyiarah gelombang. Rangkaian penyiarah gelombang itu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merupakan arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiarah adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Berikutnya, rangkaian penyiarah terbagi atas yang pertama. Rangkaian penyiarah setengah gelombang merupakan rangkaian penyiarah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Dan yang kedua, rangkaian penyiarah gelombang penuh. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyiarah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.